selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini saya akan menyampaikan lebih detail mengenai beberapa penyebab penyakit dan solusinya menurut PAZ. Ada penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit benjolan pada tubuh, dan lain. Bagaimana ulasannya? Ikuti terus video-video kami. Sekarang kita bahas mengenai penyakit jantung menurut PAZ. Penyakit jantung adalah pembunuh nomor 1 di dunia dan di Indonesia. Sering disebut dengan istilah penyakit kardiovaskuler atau jantung koroner. Data dari WHO, setiap tahun 17,9 juta orang meninggal akibat penyakit jantung. Jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah tersumbat oleh plak-plak yang menempel pada dinding pembuluh darah. Jantung bengkak juga disebabkan oleh pembuluh darah yang menyempit. Gejalanya adalah sebagai berikut. Nyeri seperti ditekan pada dada. Nyeri menyebar pada lengan, punggung, bahu, leher atau rahang. Sulit bernafas dan nafas pendek. Pusing atau berkeringat dingin, mual, muntah, dan terasa sangat lelah. Penyebab pembuluh darah menyempit atau tersumbat adalah adanya pelintiran pada pembuluh darah arteri yang menyebabkan plak maupun zat-zat kimia dari makanan dan minuman menumpuk. Mari kita lihat jantung kita. Jantung kita terhubung langsung dengan dua pembuluh, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri yang berwarna merah pada gambar ini dan detailnya tampak seperti pada gambar tersebut. Tugasnya adalah mengantarkan aliran darah berisi oksigen ke semua organ tubuh. Bersifat peristaltik dan elastis, kendor kencang. Saluran sangat kecil sehingga rentan dengan pelintiran. Yang kedua, pembuluh vena. Bertugas membawa darah yang berisi CO2 ke jantung. Alur darah setelah dari organ ke ginjal dahulu untuk disaring, baru ke jantung. Memiliki banyak klep atau katup. Jadi setiap ruas-ruasnya itu mempunyai katup. Jika klep bermasalah, akan terjadi odem, gangren, atau varises. Beberapa contoh kasus penyakit jantung. Yang pertama adalah aritmia. Sebab utamanya adalah pelintiran dan tarikan. Meskipun dudukan jantung tidak normal, jantung tetap memompa sehingga irama jantung tidak beraturan. Solusinya adalah selesaikan pelintirannya. Kasus yang lain adalah jantung bengkak. Awalnya disebabkan oleh penyempitan arteri, sehingga darah yang mestinya mengalir optimal menumpuk di jantung. Pada gambar bisa dilihat yang sebelah kiri jantung normal, yang sebelah kanan itu jantung bengkak, di mana
darah yang mestinya mengalir optimal karena pembuluhnya menyempit sehingga menumpuk pada jantung yang menyebabkan jantung membengkak. Nah, penyempitan ini akibat dari pelintiran juga. Jadi pembuluh darah itu ada pelintiran sehingga salurannya menjadi menyempit. Solusinya ya selesaikan pelintirannya. Berikutnya adalah jantung bocor. Dibedakan jadi dua, yang pertama pada usia dewasa dan yang kedua pada bayi. Jantung kita banyak item-itemnya ya. Nah, kita ambil yang simpelnya dulu ya. Jadi jantung kita ada 4 bagian pada gambar berikut ini ya. 4 bagian, yang bawah namanya bilik kiri dan bilik kanan, yang atas namanya serambi kiri dan serambi kanan. Hukum asalnya saat di kandungan, semua jantung bayi itu bocor. Jadi aliran darah itu dari bilik kiri langsung ke bilik kanan. Nampak pada gambar ini ya. Jadi pembersihan darah ikut ibunya. Dari bilik kiri langsung bypass ke bilik kanan. Karena paru-paru belum berfungsi, maka tekanan bagian atas akan tinggi, sehingga darah tidak naik ke atas. Setelah lahir, paru-paru berfungsi, maka tekanan di atas menjadi rendah, sehingga darah akan naik ke atas. Jadi normalnya darah itu dari bilik kiri naik dulu ke serambi kiri, kemudian melepaskan CO2 ke paru-paru. Nah, darah yang bersih masuk ke serambi kanan. Nah, jika tetap bocor ke samping, jadi bocornya dari bilik kiri ke bilik kanan, berarti ada masalah tekanan di bagian atas atau kekencangan. Jadi solusinya kalau ada jantung bocor pada bayi, berarti selesaikan kekencangannya tadi. Nah, berikutnya jantung bocor pada orang dewasa. Pada orang dewasa, lebih banyak disebabkan oleh katup yang tidak pas pada tempatnya akibat dari pelintiran. Jadi sebagai analogi ini kita lihat, kalau kita punya payung itu yang posisi talinya tidak pas, maka payungnya tidak akan bisa mengembang sempurna. Demikian juga kalau katup itu tidak pas pada tempatnya ya, maka akan terjadi rembesan. Nah, itu yang menyebabkan jantung kita disebut dengan jantung bocor. Nah, tidak pasnya katup ini pada tempatnya itu akibat dari pelintiran. Solusinya selesaikan pelintirannya. Semua hal yang kami sampaikan di atas terjadi karena penyimpangan tulang rangka sehingga terjadi kekencangan, kendor, melintir atau kombinasi. Nah, kami PAZ dapat membantu mengikhtiarkan solusinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.